Semoga Allah memberkahi majelis kita dan semua saudara kita di luar sana. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, Ana ingin bertanya, setelah Ana berhijrah, terkadang Ana terkena futur dan terjerumus ke dalam maksiat. Terutama ketika sedang sendiri di rumah. Pertanyaannya, apakah maksiat yang dilakukan ketika sendiri itu eh, termasuk dosa syirik karena lebih takut dilihat manusia daripada dilihat Allah? Apakah amalan selama Ana berhijrah lenyap karena maksiat tersebut? Mohon berikan nasihat untuk Ana agar bisa menghindari kebiasaan buruk ini. Ustaz, Ana takut termasuk golongan orang munafik yang terlihat soleh di mata orang, tetapi sering terjumus maksiat ketika sendiri. Barakallahu fikum. Ya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Kita tahu bersama sebuah hadis bahwa ada orang yang punya pahala seperti gunung Tuhama, lalu dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seluruh amal ibadahnya. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan idza khalau bimaharimillah intahakuha. Mereka ketika sedang sendirian dengan maksiat kepada Allah, dia kerjain tuh maksiat. Itu membuat hancur lebur amal ibadahnya sebesar gunung. Tapi perlu kita ingat, di sisi lain Nabi juga bersabda, kullu ummatin mu'afan illal mujahirin. Semua umatku dimaafkan sama Allah kecuali orang-orang yang menampilkan maksiatnya. Menampilkan maksiatnya terang-terangan. Terang-terangan dipamerkan atau sekarang via sosmed dan seterusnya, itu diancam nggak diampuni. Berarti pemahaman terbaliknya, atau nggak usah pemahaman terbalik ya, langsung ambil keumuman hadis ini, kalau maksiatnya tidak terlihat, diampuni nggak sama Allah? Punya peluang besar diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana kita mengkomparasikan antara dua hadis ini? Banyak para ulama mengatakan bahwa hadis yang pertama itu untuk orang-orang munafik, untuk orang-orang munafik, untuk orang-orang munafik, atau untuk orang-orang yang ketika melakukan maksiat sendirian itu benar-benar ngeremehin Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang yang benar karena kehilafannya, terus begitu dia maksiat, dia masih punya rasa bersalah, terus nyesel, maka insya Allah tidak termasuk. Insya Allah tidak termasuk. Tapi ingat, jangan dijadikan kebiasaan. Karena kalau dijadikan kebiasaan, hobi, apalagi udah ada schedule-nya setiap seminggu 4 kali, maka bisa jadi kita terjatuh ke dalam golongan orang-orang munafik. Bermuka dua gitu loh. Bermuka dua. Ini yang perlu kita camkan. Dan perlu kita ingat bahwa kebiasaan seperti ini adalah salah satu penyebab su'ul khatimah, kata Al-Hafidh Ibnu Rajab. Dalilnya apa? Di antara dalilnya sabda Nabi SAW. Nabi SAW menyatakan apa? Wa inna ahadakum la ya'mal bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu bainaha illa dhira' fa ya'mal bi amali ahlin nar faidkhulaha. Sesungguhnya di antara kalian ada yang semasa hidupnya mengerjakan amalan-amalan ahli surga sampai jarak antara dia dengan surga tinggal 1 hasta. Maksudnya apa? Maksudnya sampai mendekati hari wafatnya. Fayasbiqu alaihil kitab, lalu kitab catatan takdirnya berkata lain, dia tergelincir di akhir hayatnya dan dimasukkan ke dalam api neraka. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, dan dalam riwayat yang lain Nabi jelaskan apa penyebabnya, kok bisa nih orang mengerjakan amalan-amalan surga terus kepleset. Dan ini keluar dari kaidah umum. Kaidah umumnya kalau kita mengerjakan amal soleh akan mengundang amal soleh berikutnya, akan mengundang amal soleh yang ketiga mengundang yang keempat mengundang kelima sampai husnul khatimah. Tapi ini kok bisa beda? Dijelaskan dalam riwayat yang lain, kata Nabi, fima yadhar finnas, atau bima yadhar finnas okamakal. Dia mengerjakan amal-amal soleh hanya di hadapan manusia. Di hadapan manusia. Kalau manusia nggak ada, dia maksiat kepada Allah. Itu penyebab su'ul khatimah.
ending yang buruk ketika kita meninggal dunia. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Wallahu ta'ala alam bisawab.